Sebelumnya kenalin dulu, saya Asbidiarti. Ini teman saya Dinda Nurdwi. Saya aku Selviana, Bu. Kebetulan topik kami bertiga ini beda-beda, jadi tapi berkesinambungan. Saya tentang wawancaranya tentang analisis kebutuhan, lebih analisis kebutuhan pada peserta didik atau pendidiknya? pendidiknya. Terus Dinda ini fokusnya untuk validitas, kayak Uji validitas. ya, uji validitas. Lalu Agnes, lalu Agnes ini nanti fokusnya ke pengembangan media pembelajaran apa yang dibutuhin di sini gitu. Terus kamu mau bantu ngasih media nih? Iya, benar Bu. Ya kali aja kan, karena Iya, Bu. Kalau nggak salah kan setiap mahasiswa yang kayak mahasiswa KMP kan harus harus ngasih media, terus ada uji validitasnya kan? Iya, Bu. Nah, kalau saya tadi kan fokusnya ke analisis, kan analisis membaca teks analitisnya. Jadi pertama saya mau nanya dulu, di sini udah ada penerapan kayak membaca analitis gitu, kayak membaca cepat gitu. Membaca cepat, lalu anak disuruh mengamati. Iya Bu. Membaca analisis. Jadi di sekolah ini kebetulan ada program literasi. Program literasinya itu beragam. Yang pertama, program literasi itu dilaksanakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, sekitar 45 menit atau 1 jam pelajaran tadinya kami 15 menit, tapi kami merasa 15 menit itu dirasa kurang. Nah, jadi yang 15 menit ini kita tambah. Jadi untuk hari Selasa itu literasinya kita literasi yang hari Selasa literasi numerasi bukan hari ini ya Bu? Selasa literasi ini ini hari Selasa ya Allah, saya pikir hari Kamis. Iya, hari ini tuh literasi numerasi itu anak nanti akan diberikan soal sekitar 50 sampai 100 soal menghitung cepat. Itu untuk melatih anak-anak tentang literasi numerasi. Jadi kita bekerja sama guru-guru matematika. Nah, guru matematika lah yang membuat soal singkat, dan di situ di dalam waktu 45 menit ini mereka sudah selesai mengerjakan soal itu. Tujuannya apa? Supaya mereka tuh terbiasa untuk menghitung cepat, terutama matematika dasar dulu yang perlu kami terapkan, karena anak sekarang ini kan biasa praktis. Kalau ditodong 8 kali 9 berapa? Mereka nggak tahu. Sementara itu adalah hal-hal dasar yang perlu mereka pahami kalau mereka mau paham matematika yang lanjutannya, gimana mengerjain rumus kalau dasarnya nggak itu. Literasi numerasi namanya. Nah, kalau yang di hari Rabu itu literasi bahasa Indonesia. Literasi bahasa Indonesia itu erat kaitannya sama yang membaca cepat tadi, membaca analitis. Gimana prosesnya? Pertama, kami kasih kesempatan mereka untuk membawa buku masing-masing. Jadi kami tidak memprioritaskan atau tidak membatasi anak harus membawa buku apa. Kami bebaskan mereka membawa buku bacaan kesukaan mereka. Kalau mereka tidak punya buku bisa pinjam. Pokoknya mereka membawa buku masing-masing sesuai apa yang mereka suka. Lalu mereka baca sekitar 20 menit. Batas waktu 20 menit, lalu 10 menit untuk mencatat apa yang mereka baca dengan tanpa melihat bukunya. Jadi setelah dibaca, mereka menutup bukunya, tuliskan apa yang mereka serap dari apa yang mereka baca. Terakhir, mereka menyampaikan dengan lisan apa yang sudah mereka baca dan tulis tadi. Jadi tujuannya apa kalau yang untuk ini? Yaitu daya kritis dan daya ingat tadi, hasil membacanya itu. Jadi kadang-kadang kan kita membaca, kalau ditanya baca udah sampai mana? Udah 50 halaman nih, tapi yang nyangkut di kepala kan gitu, yang nyangkut kepala berapa? Makanya ketika mereka sudah selesai membaca dan kadang-kadang gitu, disuruh mereka tutup buku, berapapun hasil, bisa mereka mampu baca dalam 20 menit 50 halaman lah, anggap gitu. Tapi mereka hanya mampu menyampaikan isi dari 50 halaman itu hanya 1 halaman. Ya sudah, nggak apa-apa, kita hargai itu karena itu berproses. Ini satu lagi yang terakhir baru kita suci itu adalah sesuai agama masing-masing.
Kan tadi Ibu bilang kan membaca habis itu langsung menutup, dalam menentukan istilahnya kayak menentukan ide pokoknya atau apa saja yang mereka dapat dari buku itu kan Bu. Nah menurut Ibu nih kan Ibu kan udah juga ngajar juga apa segala macam. Terus kalau siswa-siswa sendiri di sini, siswa dan siswi di sini tuh mereka seberapa dalam untuk memahami buku yang mereka telah baca? Itu random ya, random itu dalam artian masih kategori acak. Kalau dipukul rata mereka sudah bisa mendalami isi bukunya semua, itu tidak. Tetapi di antara mereka yang banyak ini ada yang memang daya kritisnya sudah tumbuh dari duluan, karena yaitu tadi ternyata kebiasaan membacanya itu bukan lahir dari sekolah aja, dari rumahnya mereka udah terbiasa baca. Hasil ketika sekolah punya program seperti ini, justru itu di luar analisis kami, mereka justru udah bisa mereka justru bawa buku-buku yang sangat menarik, Sherlock Holmes kayak gitu, atau buku-buku yang memang menurut kita itu dalam maknanya, terus mereka ini. Jadi dipukul rata semua oke tidak, tetapi inilah range, namanya range itu pakai tingkatan. Ada yang mahir, ada yang kurang mahir, ya ada yang masih belum berani untuk mengungkapkan apa yang mereka baca. Kalau diukur dari kemahiran tadi kan Bu, kan ada yang mahir sama ada yang belum mahir. Itu kalau dipersenin itu berapa kira-kira Bu? Persenin itu untuk yang kegiatan literasi. Kalau di literasi di lapangan sih rata-rata yang maju itu udah kategori mahir semua. Mereka udah percaya diri untuk maju, apalagi ya sebenarnya kami percaya kalau anak usia SMA itu mereka kan berproses. Itu sebenarnya anak SMA ini kalau dianalogikan kan seperti pohon yang udah jadi, beda sama anak SD. Kalau anak SD kan dari bibit ditanam, tergantung nih pupuknya seperti apa. Nah kalau anak SMA kan sudah jadi pohon, jadi dari pohon inilah yang kita suburkan. Mereka udah bawa karakter masing-masing, udah bawa jati diri masing-masing. Kami percaya mereka itu tidak ada yang tidak mampu, tapi mereka mampu. Gimana cara kami menarik mereka supaya mereka ketahuan nih, kelihatan nih daya analisis mereka itu tajam? Dari apresiasi. Terus kalau kendalanya sendiri Bu yang sering muncul kalau saat lagi membaca gitu apa biasanya? Kendala yang pertama buku. Kadang kan ada anak-anak yang lupa bawa buku, mereka tidak bawa buku. Lalu ada anak-anak yang bisa jadi bukunya tidak banyak di rumah, mereka pengen baca bukunya yang bagus-bagus, tapi mereka nggak punya buku. Itu sih kendala pertama, adalah fasilitas dari buku itu sendiri. Selain itu nggak ada Bu? Atau cuma itu saja? Selain itu karena kami semua guru bergotong royong ya memperhatikan mereka semua di lapangan ini, jadi belum ada keluhan mereka tidak mau baca sih. Karena gimana pun mereka kan diperhatikan, dan kami ini kan sekolah yang belum terlalu banyak juga sih sebenarnya, kan masih baru 500 berapa kan, jadi masih terpantau sama kami, dan kami pun masih bisa kontrol misalnya ada yang terlambat atau apa. Jadi gimana pun daya tangkap mereka, nggak ada alasan untuk tidak membaca. Terus kalau membaca mereka itu bebas ya tadi Bu? Berarti nggak fokus kepada kemaritiman gitu ya Bu? Nggak, bebas. Makasih Bu. Baik Bu, kalau misalnya saya Iya boleh, kenapa lanjut aja? dalam pembelajaran di kelasnya Ibu, Ibu ketika mengajar di kelas, terutama pembelajaran bahasa Indonesia, Ibu biasanya menggunakan model pembelajaran apa? Misalnya kayak problem based learning, project based learning, seperti itu. Kalau dalam proses belajar bahasa Indonesia yang paling sering kan kalau sekarang kurikulum merdeka kan, kalau dulunya kami maunya yang simple aja, discovery, penemuan. Oh iya. Tapi kan sekarang sudah kurikulum merdeka beralih ke kurikulum mendalam yang katanya mindfulness, joyful, and meaningful, ya kan, mendalam, menyenangkan, Menggembirakan. itu adalah yang harus ada di dalam proses pembelajaran kami sekarang. Tiga itu, kalau modelnya kami memang diharuskan, kalau tidak problem based learning itu project based learning. Jadi dua itulah yang
minimalnya, karena kalau discovery itu sudah biasa. Kalau misalnya project based learning boleh nggak Bu contoh penerapannya di kelas biasanya? Project based learning kemarin saya coba anak-anak kelas 12, kami ada materi tentang novel sejarah, jadi memaknai kehidupan dari novel sejarah. Nah, saya minta itu mereka dari tiga tahap. Yang pertama saya minta mereka untuk merencanakan dulu novel apa yang mau mereka baca, di list dulu kebutuhan mereka. Kemudian di tahap kedua mereka bikin medianya. Kalau kakak mau lihat, salah satu medianya ada di mading, itu novel sejarahnya, dan itu cuma 2 atau 3 gitu yang saya tempel, karena yang lainnya mereka udah pasang di kelas masing-masing. Dan yang ketiga mereka presentasi itu ya mereka mempresentasikan media hasil analisis mereka dari novel sejarah itu melalui media yang sudah mereka buat. Pasti bertanya kan, kenapa nggak pakai teknologi, kenapa nggak pakai PPT yang sekarang gampang gitu. Karena saya suka anak-anak itu yang berproses itu dalam arti itu mereka tuh bergerak loh, mereka membaca bergerak, menulis kan, bikin media itu dari kertas karton, bahkan ada yang lebih keren lagi tapi nggak terpasang di mading karena dia prosesnya pakai putar, pakai triplek dan pakai lain-lain. Nah, itu mereka itu selain membaca, menulis, mereka mengukir. Ada kesenian di situ, ada berhubungan sama mata pelajaran kerja kesenian. Nah, jadi mereka itu ada beberapa tahap. Kamu PPT atau salin dia, kita tinggal ketik aja di Canva ya. Insert intrinsic novel berjudul ini udah muncul tuh. Mereka tinggal kompas, ganti ganti slide-nya aja, ganti udah jadi presentasi mereka baca, bukannya mempresentasikan tapi baca hasil kurang ngena gitu. Jadi inilah bagian dari usaha saya project ini. Jadi emang saya paling jarang minta anak presentasi menggunakan PowerPoint. Jangan bilang jadul lah, tapi mereka kreativitas. Kan kalian bikin media juga medianya lebih ke kriya kan? Lebih ke bikin papan inilah ini. Itu saya juga seperti itu kalau project. Saya suka seperti itu sih. Nah, jadi mengurangi ya gitu. Terus yang kerja 1 orang. Iya. Sebenarnya gitu. Kalau untuk materi yang disediakan maupun dari ibu atau dari sekolah kayak buku paket, buku LKS, terus materi yang ibu ambil dari media lain online, apakah ibu selalu mengaitkan dengan konteks kemaritiman atau belum? Konteks kemaritiman itu berarti tentang laut. Iya, laut. Tunggu, saya ingat-ingat dulu materi. Kayaknya kalau untuk kelas 12 itu tidak. Kelas 11 di sastra Inggris atau di kelas 9 itu ada. Jadi tidak semua kelas saya menyesuaikan materinya, karena ada yang teks eksplanasi sebab akibat itu memang berhubungan sama kebumian atau geografi. Nah, itu ada hubungannya. Jadi tergantung materi atau tergantung teksnya. Kalau kayak novel sejarah kan bisa jadi novel sejarah itu ada hubungannya sama kemaritiman. Kayak mereka kan ada juga yang ngambil novel sejarah laut bercerita, tapi kan konteksnya bukan untuk kemaritiman. Gitu. Jadi memang tergantung jenis teks yang kami ajarkan gitu. Baru disesuaikan. Nggak selalu, tapi ada, karena ada teks eksplanasi, kemudian ada teks eksposisi juga. Kalau menemukan sumber-sumber dari kemaritiman kayak buku-buku yang sumber, iya, saya menggunakan buku Erlangga, kemudian ada buku dari pemerintah yang berlabel Kemdikbud, lalu kami juga ada buku e-book ya, e-book yang tersebar dari badan bahasa sih,
kayak dari Kemendikbud juga, kadang mereka kan punya program, terus mereka bikin e-book dan itu disebarkan ke guru-guru, tapi kami tidak diperkenankan untuk menggunakan lembar kerja siswa LKS. Yang paling dekat yaitu buku Erlangga sama jurnal kalau saya sumber. Nanti saya yang rangkum, saya jadikan PowerPoint, baru aku salin dia, saya bagikan ke mereka. Kalau buku Erlangga mereka udah dapat semuanya. Jadi emang kami nggak diperkenankan pakai LKS. Jarang lah. Ada yang lain tapi ya gitulah. Tapi ada karena kan nggak ada yang nggak punya buku kan. Mau nggak mau kita harus pakai LKS. Karena lembar kerja siswa itu kan mempermudah juga kan. Lembar kerjanya udah tersetting, udah teralur, justru sebenarnya lebih enak pakai itu. Oke, tadi kan Ibu bilang menggunakan PJBL kan Bu. Nah itu untuk kelebihan kurangannya selama Ibu mengajar itu bagaimana Ibu? PJBL itu kelebihannya seru ya, seru karena mereka berproses dan seneng aja ngelihat mereka itu yang tadinya standar kita ngelihat anak-anak ini bikinnya gini-gini juga, tapi rupanya mereka bikinnya spesial gitu. Rupanya anak-anak yang selama ini kita anggap diem di pojokan nggak banyak ngomong, terus ini anak ini sebenarnya pintar apa enggak sih, nggak ada yang punya. Rupanya dia punya kelebihan di bidang kerja, macam-macam dibikinnya macam-macam. Walaupun ketika presentasi mereka tidak terlalu bisa banyak bicara, tapi rupanya kalau ketika ditanya ininya siapa yang bikin ini, siapa promotornya ini, nah itu serunya di situ. Kekurangannya pasti masih terkendala waktu. Bayangin aja kalau setiap materi kita mau pakai PJBL dan menggunakan waktu sampai 3 minggu untuk satu materi. Ya memang kurikulum Merdeka nggak memaksa, pembelajaran sekarang tidak memaksa anak-anak untuk harus sekian bab ya dalam satu semester, memang tidak dipaksa. Tapi sekarang TKA juga tes kemampuan akademik, lalu ada target-target tertentu yang harus mereka capai ketika mereka lulus. Bayangin aja ketika mereka yang ini tuh mereka belum paham, belum selesai karena terkendala waktu, itu sih yang paling susah. Terus nih Bu, kan tadi kami sudah menyinggung tentang kemaritiman di dalam pembelajaran. Menurut Ibu penting nggak sih Bu kalau misalnya kita masukin unsur kemaritiman itu untuk pembelajaran di setiap kelas? Karena kan kita di wilayah kepulauan ya Bu. Kalau misalnya penting nggak penting, nggak ada yang nggak penting mengenai pengetahuan ya. Cuman itu kembali lagi kepada kemampuan masing-masing. Kadang memaksakan untuk masuk kemaritiman, tapi sementara ibu sendiri nih nggak paham tentang kemaritiman. Jadi terus memang kalaupun memang mau dimasukkan kemaritiman ya, berarti memang kita harus ya tangki pengetahuan yang mengajarkannya dulu harus penuh, dan supaya ketika mengajarkan itu sesuai. Misal bikin pantun, udah bahasa Indonesia pantunnya tentang kemaritiman. Oh isi tentang kemaritimannya belum bisa, berarti bikinlah sampirannya dulu yang ada hubungannya dengan kemaritiman, kan semuanya bertahap. Kalau ini nggak ada yang nggak penting kalau masalah pengetahuan, apalagi dengan daerah kita yang ujung ke pangkal ketemu laut, bunuh diri tinggal jemput Laut-laut semua dikelilingnya laut. Ini Bu, kalau kendala dalam merancang media pembelajaran itu Bu? Sebenarnya kendala kami sebagai guru itu yang paling berat itu guru nggak bisa kami toler ya. Yang paling nggak bisa kami toler sendiri itu adalah kalau ibu ya, itu waktu kenapa bukannya nggak bisa manage waktu itu kan kadang-kadang kita udah manage. Sekarang ini kan guru beda sama guru dulu ya. Kalau dulu mungkin fokusnya mengajar, oke, administrasi guru mengajar dia nggak ada masalah, karena itu adalah bagian dari kesiapan guru mengajar tentulah anak-anak aja harus. Tapi kadang-kadang sebagai guru itu kan bukan
cuma menyiapkan administrasi saja, kemudian juga mengajar di kelas. Ada masalah lagi ngajar, tiba-tiba ada masalah siswa dan harus dipanggil, dan gurunya harus keluar dari kelas dan ketemu. Lalu seperti event-event kegiatan, itu kan kami ngambil di jam pelajaran. Otomatis kami betul-betul harus yang tadinya jam istirahat kami harus kami gunakan untuk prepare mengajar, gak sempat. Akhirnya jam istirahat kami gunakan untuk prepare kegiatan mengajar. Masih itu sih kendala kami. Kalau masalah infrastruktur atau fasilitas masih semuanya bisa diakalin, masih bisa diakalin. Tapi kalau waktu bisa jadi ya sayanya yang belum pandai manage waktu, atau sayanya yang tidak mau berlembur-lembur di rumah. Mungkin kalau saya mau lembur-lembur di rumah bisa. Karena saya batasin lah ya, dari sekolah aja, di rumah aja. Oke Bu, kalau kan tadi ini tentang analis data, ini musikalitas, dan saya media. Nah, kalau menurut Ibu nih Bu, kalau saya ingin membuat media pembelajaran menggunakan PJBL dengan unsur kemaritiman, apa aja tuh Bu yang penting ada di dalamnya? Kalian mau ngambil kelas berapa dulu? Harus ngambil kelas tuh. Iya, ambil kelas berapa dulu? Kan kita harus sesuaikan sama materinya juga, bikin media kan. Terus mau menyampaikan apa juga. Jadi karena kalau Pak Hari ya terusnya, saya juga menanya Pak Hari. Kata Pak Hari kan bahasa Indonesia itu kan ma'racalis, katanya bahasa Indonesia itu kan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Jadi kita mau bikin medianya arahnya mau kemana dulu, kan kita harus sesuaikan. Jadi apa yang perlu kita siapkan ya kita harus tahu dulu apa yang mau kita sampaikan, baru kita sesuaikan. Gitu. Benar nggak? Kami belajar di kelas juga gitu Bu. Iya kan? Harus tahu dulu kita mau ke pemahiran yang mana. Iya, media kan kita sesuaikan sama itu kan. Ya nanti kita bikin, anggaplah kita bikin panahnya kemana, tujuannya apa? Orang kita mau menganalisis, kalau kita nganuin panah, mungkin kita harus sesuaiin. Jadi kita kemana dulu arahnya, tujuannya, baru kita cari mapnya kalau udah tahu alamatnya. Bu, tadi balik lagi ke konteks membaca analitis. Kira-kira siswa itu ada mengalami kesulitan nggak Bu ketika membaca analitis? Baca analisis, kebetulan ada siswa. Jadi kalau anak-anak itu membaca analisis itu gimana? Ada yang memang bagus pemahamannya, ada yang memang kurang. Mereka nggak tahu apa yang mereka baca. Nah, pemahaman mereka itu ketika kita bilang baca, habis itu sampaikan, mereka mikirnya apa yang ada di buku itu textbook harus disampaikan dari A sampai Z, padahal kan sebenarnya kita bisa improve. Itu dia kesulitan adik-adik kita ini mengenai membaca analisis. Mereka itu masih belum berani ya, takut apa yang dia sampaikan itu tidak sesuai dengan buku, karena mindset mereka ketika disuruh menyampaikan apa yang di buku itu mindset mereka masih yang harus textbook, bahasa bukunya seperti itu, itulah yang disampaikan ke mereka seperti itu. Itu kesulitan. Biasanya kalau membaca analitis ini dalam pembelajaran teks apa Ibu? Semua teks ada. Semua teks. Kan kita bermacam-macam tuh. Sekarang ini kurikulum belajar mendalam ini dipersempit itu maksudnya saya lebih suka K13 tuh materinya padat, banyak, terus mau nempel enggak, pokoknya kita sampaikan lah dulu ya kan. Banyak teks kalau ada ya, teks eksplanasi, teks eksposisi, opini, artikel, esai, novel, cerpen, itu mereka belajar semua. Surat lamaran pekerjaan, teks prosedur, deskripsi, mereka belajar semua. Cuman itu dibagi kelas 10 yang ini, kelas 11 yang ini, kelas 12 yang ini. Biasanya kalau kelas 12 yang udah tinggi-tinggi, ada artikel, esai, opini, novel, begitu kelas 12. Kalau prosedur
duduk di kelas 11. Tadi kan juga menyinggung model pembelajaran PJBL kan Bu. Nah terus respon siswanya itu gimana Bu? Kayak lebih aktif atau lebih senang atau malah pasif, Ibu? pasif gitu aja? Kalau untuk yang proyek bikin produk yang itu, ya alhamdulillah mereka kayak lebih untuk anak-anak yang memang hobinya bergerak itu aktif. Dan saya merasa proyek yang seperti itu mereka lebih bekerja sama ketimbang yang mereka disuruh bikin salin lihat terus mereka presentasi gitu tuh Kayak cuma itu aja. iya yang kerja sama 2 orang lebih aktif untuk proses PJBL itu. Ya kalau kaduan-kaduan anak sih biasa lah ya, ibu ini nggak mau bersama, ibu ini nggak mau ini kan gitu. Tapi saya selalu mengajarkan mereka bahwa setiap kita itu punya kelebihan dan kekurangan, jadi kita harus memahami kekurangan teman-teman atau kelebihan teman-teman. Misalnya saya kelebihannya di bidang menulis aja, tulisan saya bagus jadi saya bisa nulis di medianya. Nah teman saya ini nggak bisa menulis bagus, bisanya ngomongnya bagus jadi berbagi tugas gitu. Kadang-kadang namanya anak-anak itu dia belum bisa manage job desk-nya, kerja kelompoknya itu belum bisa. Bisa? Sudah terjawab semua kira-kira. Sudah Bu. Kira-kira